warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berdoa dulu karena kita masing. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan absen diadakan. Ya, kita sempat untuk pembahasannya karena waktu kita daripada bahasa absen yang berbeda kita tidak sampai di akhir. Yang pertama kali marilah kita lihat kalian kuliah pada hari ini ada tujuan kita untuk yang hari ini. Pertama, masa dapat menunjukkan 6 model evaluasi program bagi masyarakat. Model-model kemudian mahasiswa dapat menunjukkan kegunaan dari 6 model tersebut. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menggunakan model tersebut sesuai dengan evaluasi program yang dikendaki. Motivasi pada hari ini saya tidak pakai motivasi ini, tapi pakai motivasi lain. Ya, aku tulis malam, tapi pendidikan masyarakat itu adalah pendidikan, makanya gerilya pendidikan. Makanya untuk kenapa dikatakan bergerilya pendidikan? Ya, jadi gerilya, jadi pendidik masyarakat itu adalah gerilyawan pendidikan. Karena banyak pendidikan itu yang tertinggal, yang tidak kita ketahui. Makanya untuk melakukan gerilyawan itu kita harus melakukan evaluasi. Mana yang tertinggal itu? Itu dia program evaluasi. Ya. Kemudian ini sebagai pengingat pelajaran kita yang lalu. Ya. Apakah Anda masih tentang evaluasi program pendidikan masyarakat? Kalau tak ingat itu ya, evaluasi program pendidikan masyarakat adalah proses sistematis untuk mengumpulkan analisis dan informasi mengenai suatu program pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana efektivitas, efisiensi, relevansi dan dampaknya terhadap masyarakat atau masyarakat. Ya. Jadi kalau ini hanya mengulang ya, bedanya kalau kita hanya penyedaran saja, sebenarnya tidak ini, tapi materi yang ini berpijak kepada ini, ya karena itu dari awal sampai akhir diulang-ulang kan. Apa tujuan evaluasi program di masyarakat? Ada mestinya. Nah, tujuan evaluasi itu kalau tak ingatnya, ya, itu menilai pencapaian tujuan program. Apakah sesuai dengan rencana untuk memancing, ternyata untuk pesan juga. Nah, kira-kira tercapai tidak? Sama-sama pergi menangkap juga kan? Berburu juga nih. Memancing, berburu ikan, masa jerat, apa? Berburu untuk hewan di atas biasa darat. Ya, sesuai dengan rencana atau tidak? Kadang-kadang ditanya, mau kemana nih? Mau pergi mengembara, adventure, apa buat pancing? Sampai menemukan, nah masih jerat tak kerja. Nah, itu ya kan? Itu dia ya, tak sesuai dengan rencana, makanya hasilnya juga tidak sesuai dengan rencana. Ya, kita dah bawa bambu misalnya kan, untuk apa bambu? Untuk membuat memasak ikan. Sekarang yang kita pencet dapat kancil, bisakah dimasuk dalam bambu? Berarti hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Ini dia evaluasi. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, memberikan dasar pengambilan keputusan bagi perbaikan atau pengembangan program di masa depan. Yang keempat, untuk mendapat program terhadap serta dan masyarakat
apa yang sebenarnya dievaluasi berkaitan ini ya, ada ini yang seperti kita input atau sumber daya, yaitu sumber daya yang berupa tenaga, dana, materi, atau fasilitas dan fasilitas. Ini ya, itu salah satu program tenaga berapa, biaya berapa, materi berapa, fasilitasnya apa saja. Dan proses pelaksanaan kegiatan metode aktivitas masyarakat. Ya, kegiatan bagaimana kegiatan metode apa yang digunakan untuk kegiatan apa nih program masyarakat itu kan? Yang kita yang pakai dari aspek edukasi. Kemudian partisipasi dari masyarakat bagaimana? Ada masyarakat atau hanya upaya dari si pengelola program itu sendiri. Ya, misalnya pramuka itu milik masyarakat, tetapi oleh salah manajemen di manajemen di pramuka itu sendiri, pramuka itu ada menjadi satu hal yang ketergantungan kepada pemerintah. Kenapa pramuka tak maju? Karena pemerintah tidak memperhatikan pramuka, salah. Ya, salah kesalahan pramuka itu sendiri. Karena apa? Ya, karena pramuka itu kan milik jadi masyarakat itu makanya ini yang adalah masyarakat. Kenapa masyarakat tidak menyukai pramuka, tidak bergairah lagi untuk menyesuaikan pramuka karena tidak impactnya tak nampak, gitu kan? Nah, itu dia bermasalah. Jadi seharusnya pramuka itu sendiri mengevaluasi. Itu contoh evaluasi ya. Jadi jangan orang lain yang evaluasi orang nanti jadi KPK artinya kemana dana pramuka itu ada indikasi korupsi itu tidak ya. Jadi dana yang lebih baik pramuka itu dia mandiri karena pramuka itu apa disiplin, berani dan seterusnya, dia bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu contoh ya. Nah, kalau ada pramuka yang tergantung kepada pemerintah, itu adalah cara-cara pramuka yang akan terjebak dalam lingkaran korupsi. Kemudian output langsung misalnya meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Jadi misalnya ini ya, output hasil. Makanya saya dari awal perkuliahan sudah masih tahu bahwa kita ada ya input, proses, output itu yang biasa dibicarakan. Tapi yang keempat ini paling di kampus ini dulu saya yang sering adalah outcome atau impact. Nah sekarang ini baru kencang orang sibuk. Kami pramuka seperti itu ya. Kami pramuka itu sudah 91 sudah bicara tentang impact, output. Kegiatan ini kita pada hari ini, oke? Mari kita lanjut ke model evaluasi program. Menurut Steele tahun 1977 itu program model evaluasi program itu ada 70 ya, ada 70. Tapi dikelompokkan dari model 70 itu dapat difokuskan menjadi 6 ya, 6 fokus dari evaluasi. Yang pertama ada model evaluasi berfokus pada pengambilan keputusan ya, model evaluasi. Jadi evaluasi pengambilan keputusan bagaimana nih? Kenapa ini dibuat? Kenapa hanya ada sekolah rakyat? Kan itu dia tuh ya, tapi jangan ditiru sekolah rakyat itu. Ini namanya top down. Ini kebijakan presiden. Tak tahu lah saya dari mana dia dapat itu ya. Saya dapat dari sisi tetangga, tak tahu lah gitu kan. Jadi kita tidak bisa seperti itu ya. Kalau di kita ini dalam pendidikan tidak bisa seperti apa itu presiden itu, karena harus melalui proses ilmiah. Oke, ada proses ilmiahnya. Jadi ada proses pengambilan keputusan. Mengapa kita didikan itu? Dia berat. Apa dasar itu? Apa dasar itu? Apa filsafatnya? Oh, kan begitu. Apa dasar filsafatnya? Apa dasar historisnya? Bisa jadi seperti itu. Makanya perlu kami bagian inilah model evaluasi berfokus pada pengambilan keputusan. Ini yang paling banyak. Kemudian
Yang kedua, model evaluasi terhadap unsur-unsur program. Ya. Kemudian evaluasi terhadap jenis atau kegiatan program. Dan keempat, ada model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Dan kelima, model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. Jadi terfokus ke situ, ya kita fokuskan itu tadi. Jadi ada pencapaian unsur, ada itu yang keenam, model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program. Ini terfokus ya, bukan di jenis yang ini sejarah kerjanya cuma. Dan itu ya, jadi mudah untuk ingatnya keputusan, unsur-unsur, tipe, proses pelaksanaan, pencapaian tujuan dan hasil atau pengaruh dan pengaruh. Kemudian lihat kita lihat satu persatu. Model evaluasi yang terfokus pada pengambilan keputusan dasarnya berangkat dari pemahaman tentang parameter pengambilan keputusan, yaitu keputusan apa yang akan diambil, oleh siapa dilakukan, kapan akan dilakukan, serta data apa yang dibutuhkan untuk dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan. Jadi kapan, apa yang akan diambil, oleh siapa, misalnya kita nak pendidikan apapun program di masyarakat itu, siapa yang membuat nih, sama dengan apa ini, sekolah layak kira-kira sudah dapat belum? Sudah dapat itu, ya. Apa yang ambil ada sekolah layak, siapa yang lakukannya? Dilimpahkannya kepada Menteri Kementerian Sosial, kayak gitu tuh. Nah itu dia, ini bisa dievaluasi. Ini dulu yang satu ini bisa dievaluasi. Ini kan. Kemudian kapan akan dilakukan serta data apa yang diperlukan untuk dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan. Data maksudnya, ini kalau lainnya kalau manusia ada masalah, bagaimana caranya ini? Kalau ada dia menambahkan negatif, bagaimana caranya? Oh, ini banyak masalah kan? Sama dengan kasus yang di Tejampa deh. Ini orang itu sebelah pihak Greenpeace menentang, masyarakat membela. Penting itu. Kemudian evaluasi itu dilakukan dengan perencanaan program, kemudian peninjauan program secara menurut program sudah berjalan. Jadi evaluasi itu sudah mulai, kalau orang namanya evaluasi dari perencanaan kita sudah dievaluasi. Oh, ini sudah berjalan, ada tak orang masih berjalan? Bisa dievaluasi. Ini karena kita sudah mengevaluasi di jalan. Dan baru beberapa bulan jalan, dievaluasi aja. Evaluasi itu kadang-kadang orang kita takut nih, banyak orang kita takut dievaluasi. Kenapa? Dianggap mengevaluasi itu akan memutuskan, memberhentikan, menghapuskan bukan. Ya, kita haruskan adakan perbaikan. Apa yang kurang bagus? Misalnya kita sudah sampai materinya ke sini, tapi hari ini baru sampai materi ke sini. Kira-kira perlu evaluasi tak? Perlu. Kenapa? Mungkin materi terlalu berat. Terlalu berat materinya itu dievaluasi. Jadi supaya kita sesuai dengan batas waktu berjalan dengan baik. Pelaksanaan program. Yang kedua, model evaluasi dan unsur program. Model ini menyajikan berbagai cara untuk menilai sistem yang digunakan dalam program. Yaitu untuk menilai pengaruh pelaksanaan program terhadap kebijakan publik. Ya. Mempengaruhi terhadap kebijakan publik, sistem manajemen, pendekatan kelembagaan yang berkaitan pada pendekatan kemanusiaan. Nah, itu ya, ada pendekatan kemanusiaan. Ini sibuk dengan dapat kita saja, dengan mengatasi kita terlupa dengan kemanusiaan. Manusia itu kita berharap diperhatikan tenaga manusia. Manusia ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita hebatnya di bidang ini. Jadi sibuklah nanti kita ini sekolah kita nih, anak-anak kita nih pakai ini harus pandai menari nih. Karena kita hobi menari. Kita terlupa yang hobi menari berapa persennya dunia nih. Ya, betul tak? Kita nak jadikan sekolah kita unggul dalam hal tarian. Bisa? Nah, itu dia permasalahannya. Maka itu perlu evaluasi. Boleh, tapi dia evaluasi dulu berapa persen sekolah kita yang kira-kira sudah tertanya itu menarik lebih
Keunggulan model ini adalah bahwa evaluasi yang mengidentifikasi unsur-unsur kunci bagian satu program dan hubungan pada satu dengan sama lainnya tentunya sama pentingnya dengan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Ya, di unsur-unsur itu sama pentingnya. Kemudian model ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dalam satu program yang sebenarnya harus dievaluasi. Kemudian sejauh mana bagian-bagian itu saling berkaitan dengan satu dengan lain. Kemudian yang ketiga, sejauh mana sistem memiliki bagian program. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi terhadap jenis atau kegiatan program. Model ini terfokus pada satu jenis data apa yang dibutuhkan dalam evaluasi program. Dua, jenis kegiatan yang mana yang dilakukan. Model ini mengangkat teori peranan unjuk unsur yaitu konteks. Ya, ini mengangkat teori peranan unjuk unsur yaitu ada konteks, ada input, ada proses, ada aktivitas, pengaruh atau enggak, kemudian ada keputusan judgment atau judgment ya. Di bahasa orang Jawa Barat itu judgment itu. Bahasa orang kita kan adalah keputusan dan aplikasi. Dan keunggulan dari program ini membantu evaluator lebih memahami prinsip dan teknik evaluasi, membantu evaluator untuk lebih efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber dan kelemahannya adalah data harus berkaitan langsung kadang-kadang yang si pelaksana evaluator ini kurang memahami berbagai teknik pengumpulan data sehingga perlu tenaga profesional. Kita perlu bantuan lain. Ini kelemahan dari model ini ya. Yang keempat, model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Model ini membantu evaluator memahami proses dalam pelaksanaan program dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan program? Kedua, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan program? Kemudian model-model apa yang digunakan dalam pelaksanaan program? Ya. Dan dalam hal ini orang banyak menggunakan model appraisal yaitu menggunakan pada keputusan ahli profesional. Ini pakai teori. Kemudian evaluasi terhadap pencapaian video program model ini menggunakan mengutamakan pada hasil pembelajaran atau hubungan berlaku. Jadi pada hasil pembelajaran atau perubahan perilaku terfokus pada tujuan khusus program. Itu tadi ya tujuan program itu apa? Kita kursus apa misalnya? Kursus membuat kebolu. Tujuan kita apa? Kebolu. Ya, karena setiap kursus itu orang punya tujuan berbeda dan hanya sampai bagaimana cara macam-macam modul kebolu semuanya. Terlupa ya kita bahwa untuk apa orang itu belajar kebolu. Ada orang belajar kebolu hanya sekedar tahu saja, betul tak? Ada yang ingin tahu banget. Itu orang sekarang kan? Beda tak kira-kira? Tahu saja dengan tahu banget. Nah, itu dia. Ya jadi kita ada paham itu. Ya, kemudian ada satu lagi, dia ingin menjadikan keterampilan kebolu itu menjadi life skill. Oke, itu ya membantu mengelola kehidupan investment juga masyarakat. Kemudian salah satu model adalah konsep pembelajaran model ini berkaitan dengan evaluasi ketepatan dua unsur program yang dapat membantu pembelajaran dan dilakukan evaluasi. Tujuan unsur mengatakan dengan susunan kata-kata dan kalimat yang singkat, ya, yang tepat, yang singkat, yang terukur. Kemudian kegunaannya sejauh mana suatu lembaga, penyelenggara dan pengelola layanan program berdiri pelaksanaan telah berhasil menjalankan itu. Kemudian, ya, sejauh mana yang model ini dikembangkan, ya, model evaluasi dan hasil ini model ini dikembangkan dari model pengembangan sumber daya yaitu pemantauan dilakukan melalui pemantauan berhasil atau gagal, kemudian pengaruh jangka panjangnya apa.
Siapa yang ingin bertanya dulu? Silakan bertanya dulu. Terserah, berdiri mau duduk, terserah. Diri aja tadi. Oke, ini pertanyaannya apakah hanya 6 model saja? Gitu kan? Ini fokusnya. Sedang hal tadi itu menyebutkan ada 70. Dan kita di lapangan bisa ketemu lagi sendiri. Banyak lagi ya model-model itu. Ya. Jadi dari model yang dari 70 kita bagi 6 dan kita nanti di lapangan masih ketemu lagi model kita sendiri. Ya model khusus tersendiri. Saya misalnya dari Pebolu tadi kenapa lah orang ini ikut Pebolu sekali buka banyak orang datang tapi tak ada juga nampaknya apa yang salah nih gitu kan? Nah, gitu. Apa yang salah kita dari model. Jadi itu salah kita. Kita cuma membuat orang itu nak buat Pebolu tadi. Yang kita rekrut adalah ibu rumah tangga, orang kaya-kaya pula. Tentu ibu itu berbeda-beda. Kenapa tak kita rekrut ke orang-orang miskin? Oh salah kita apa? Oh dulu saya kursus buat Pebolu berbayar. Sekali-sekali kita bolang gratis lah gitu kan? Sekali supaya orang yang miskin bisa ikut. Mudah-mudahan besok dari apa? Nah, jadi kalau orang kaya-kaya kan hanya sekedar tahu doang. Ibaratnya Pebolu dah dapat yang Pebolu untuk bangga-bangga besok. Ini Pebolu siapa nih? Kok diurus saya udah begini? Nah kan ini kan? Betul tak? Berarti kita terlihat terangkat. Ada juga pula yang terangkat sama ruang dia. Tapi kalau miskin, dia tidak ada. Jadi dia Pebolu bisa dia jual. Jadi itu model-model kita sendiri. Ya, model kita sendiri akan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke. Kenalkan Pak, saya Adia Rizky, ingin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan terkait model-model untuk mengevaluasi program pendidikan masyarakat Pak. Jadi pada semua model yang ada, apakah kita bisa untuk melakukan evaluasi pada sebuah program pada pendidikan masyarakat? Tadi ada model 6 kan? 6 model. Kalau kita laksanakan semua, tergantung tenaga dan waktu. Kalau kita sanggup rasanya boleh. Lebih berarti dia lebih menyeluruh. Tapi kalau kita ketemu masalahnya cuma satu, ngapain kita semua? Ya, masalah kan tak semua masalah muncul situ. Tapi kalau memang dah kita nak ingin mengetahui semuanya dan masalah boleh. Dan cuma jarang orang melakukan hal ini. Karena itu tadi, karena yang masalah tadi cuma satu, sedikit masalahnya. Jadi dia tengok satu. Kalau sudah apa nih? Ada juga yang membuat evaluasi itu yang sudah 10 tahun nih dia buat program itu, dia ingin evaluasi secara menyeluruh boleh. Ya, tapi jarang tergantung dari kemampuan yang ada tenaga dan waktu untuk atau batas waktu berapa lama kita ingin untuk evaluasi. Oke? Ada lagi? Ya, yang dengar? Apakah yang model-model tadi itu bisa kita mencoba dikemas secara nasional? Ini tergantung wewenangnya. Apakah kita diberi wewenang atau tidak secara nasional atau tidak? Tapi ingat, apa yang saya awal bilang tadi, pendidikan masyarakat itu adalah gerilyawan pendidik. Secara nasional, cara program itu dinasionalkan. Contoh, orang Papua itu kira-kira apa yang perlu untuk dia? Orang kita, orang Riau, ya, itu mungkin kita bisa membuat program pendidikan tentang sagu. Orang Papua, sagu juga. Tapi apakah sama sagu Papua dengan sagu Riau? Tidak, itu ada jauh berbeda. Jadi makanya jarang bisa dilakukan secara nasional. Kalau secara nasional itu adalah program untuk menilai program pendidikan. Oke, saya rasa untuk pertanyaannya sudah cukup. Kita masuk kepada evaluasi untuk hari ini. Ya, awali gimana kita tadi sama dulu. Jelas.
Satu soal 1 menit. Sekarang sudah 2 menit. Kiri ke kanan. Orang belakang nanti bawa ke depan. Ya, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ada yang tertinggal, jangan ada yang tertinggal. Nah, kita ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya, kasih kanan, ke belakang, bawa ke depan. Habis ya waktunya. Nah, saya hitung sampai 3 saja. 1, 2, 3. Yes, sir. Oke. Oke. Itu jawabannya. Siapa yang betul semua? Ada 2, 3, salah satu. Salah satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah 3. Oh, tak ada ya. Salah 4. Salah 5. Yang banyak salah itu jadi terlena dengan oke. Karena pokoknya yang ada bahkan ada betul semua data-datanya betul dengan tapi apa yang pentingnya evaluasi ya untuk kita sebagai tenaga medis betul menguasai benar-benar pakailah model evaluasi ini salah satunya untuk evaluasi ujian program ini. Demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.